Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fuad Muhzain selaku dosen pengampu ilmu tafsir, kami di sini sebagai kelompok akan menjelaskan sedikit materi dari hasil tugas kami untuk ulangan tengah semester mata kuliah ilmu tafsir yang berjudul Konsep Negara. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Dimulai dari saya, Kaulan Sakila Mutmainah dengan NIM 202111306, kemudian Vira Erviandini Nugraheni dengan NIM 202111314, dan yang terakhir Alvin Emil Toha dengan NIM 202111327. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh kami. Quran Surah Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun 'aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Menurut Abu Al-Ala Maududi, Al-Hadid ayat 25, tujuan utama negara dalam tinjauannya yaitu: pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Kedua, menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang ma'ruf, sebagaimana tujuan utama kedatangan Islam ke dunia, dan agar negara memotong-motong akar-akar kejahatan, mencegah kemungkaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami juga bahwa tujuan negara adalah melindungi atau menjamin warga negara, menciptakan dan menjaga kedamaian, menjamin kebebasan beragama, dan mewujudkan keamanan bagi warganya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma walahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Menurut Quraisy Shihab, Al-Baqarah ayat 142 memberi maksud suatu keharusan bahwa umat Islam sudah semestinya berlaku moderat. Menurutnya, yang dimaksud moderat dalam ayat ini ialah sikap manusia yang tidak memihak ke kanan dan tidak ke kiri juga. Sikap demikian merupakan sikap yang mengantarkan manusia untuk berlaku adil. Posisi umat wasotan juga menjadikan seseorang dapat diterima oleh seluruh kalangan walaupun berbeda-beda. Bahkan orang yang demikian akan menjadi panutan dan teladan bagi seluruh umat. Sementara itu, menurut Sayyid Qutb, moderat dalam ayat tersebut mencakup moderat dalam beberapa hal, yaitu moderat dalam berpikir, bertindak, emosional, manajemen pemerintahan, relasi, tempat, dan waktu. Sikap moderat menjadi penting bagi sebuah bangsa untuk menciptakan perdamaian dalam sebuah bangsa yang di dalamnya didapati keberagaman. Perilaku moderat dapat berlaku dalam manajemen pemerintahan. Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Menurut Quraisy Shihab, surat An-Nisa ayat 59 di atas menyatakan tentang adanya struktur dalam masyarakat yang disebut ulil amri atau orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka terdiri dari penguasa atau pemerintah, ulama, dan mereka yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Prinsip pokok yang diwacanakan dalam tafsir ayat di atas menyangkut hubungan masyarakat dengan ulil amri adalah kepatuhan. Masyarakat wajib taat kepada para ulil amri, suka atau tidak suka sepanjang ulil amri tersebut taat kepada Allah. Tidak ada ketaatan dalam durhaka atau bermaksiat kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum ada'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anhazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dalam menerapkan perilaku nasionalisme, perlu dibutuhkannya persatuan dan kesatuan antar sesama. Maka suatu negara harus adanya rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Nasionalisme secara sederhana adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan nasionalisme religius, yakni paham kebangsaan yang dilandasi oleh nilai dan semangat keagamaan. Artinya, agama menjadi suatu spirit dan nilai untuk menegakkan suatu negara yang adil dan makmur, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103 di atas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi konsep negara. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.